Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So here, I am Waratu Sanina Najihah with student number 1918-0060 will be present about my final project in English poetry. And here, I have read the novella entitled The Old Man and the Sea. So the introduction is the story of the Old Man and the Sea tells of an old man who is a reliable and famous fisherman named Santiago. In the novel, it is told that he had gone sailing for 84 days, but he didn't get a single tail. He didn't get any fish, but he never gave up and kept looking for fish to maintain his pride as a tall fisherman. He continued to sail and sail, and the other hand, in his first 40 days of sailing, he was accompanied by Manolin. Manolin is a young boy who goes fishing with Santiago. Nah, jadi pada novel The Old Man and the Sea, di bagian introduction, diceritakan bahwa ada seorang lelaki tua bernama Santiago, di mana Santiago ini dikenal sebagai orang yang sangat tangguh dan juga dikenal sebagai nelayan yang hebat. Nah, tetapi di ceritanya ini dia sudah pergi berlayar selama 84 hari, tetapi dia tidak mendapatkan satu ikan pun. Di 40 hari pertamanya, ia ditemani oleh Manolin, di mana Manolin itu adalah seorang anak lelaki remaja yang menemani Santiago dan berguru kepada Santiago untuk mencari ikan bersama. And the next is rising action. But because he had sailed for 40 days and had not caught any fish, Manolin's parents forced him to stop and find another teacher who taught him how to fish. Because Manolin's parents think that Santiago has been hit by bad luck, so he doesn't get fish. Even though Manolin stopped following Santiago, he still supports Santiago and provides food supplies and providing aid when going on a fishing trip. Nah, jadi pada Rising Action ini diceritakan bahwa meskipun selama 40 hari Santiago itu pergi berlayar untuk mencari ikan dan dia tidak mendapatkan ikan sama sekali, tapi dia tidak pernah menyerah. Nah, permasalahannya di sini sudah mulai ada, yaitu di mana ketika orang tua Manolin memaksa Manolin untuk berhenti mengikuti Santiago mencari ikan, dikarenakan orang tua Manolin ini merasa bahwa Santiago ini sudah terkena nasib buruk, di mana dia tidak mendapatkan ikan sama sekali selama pergi berlayar untuk mencari ikan. Tetapi di sini diceritakan bahwa Manolin itu adalah seorang pemuda yang baik hati. Meskipun kedua orang tuanya itu melarang ia untuk mengikuti Santiago, tapi dia tetap memberikan suplai makanan kepada Santiago dan alat-alat bantuan untuk berlayar dan mencari ikan. And the next, for the climax, on the 85th day of fishing, Santiago decides to enter a quiet, dangerous area of Gulf to get fish to change his fate. It was there that he managed to get a giant marlin fish, which was bigger than the boat he was in. He struggled to get marlin fish for 3 days without stopping by using all the strength he had. Long story short, he managed to get marlin fish and tie it. After that, he decided to return to his home, but suddenly
On his way, he was blocked by a group of sharks who wanted to eat the marlin fish that Manolin caught. Santiago tries to desperately to defend the fish and himself from the shark. Nah, jadi di sini adalah puncak permasalahannya di mana pada hari ke-85 Santiago itu pergi untuk berlayar mencari ikan. Dia karena selama 84 hari kemarin dia itu tidak mendapatkan ikan sama sekali, akhirnya dia bertekad untuk merubah nasibnya dan dia memasuki suatu area yang cukup berbahaya, di mana di daerah tersebut memang terdapat banyak ikan hiu yang sering memangsa hewan-hewan atau ikan-ikan besar. Nah, pada hari itu juga Santiago berhasil mendapatkan ikan marlin maksud saya. Santiago berhasil mendapatkan ikan marlin berukuran raksasa yang ukurannya itu lebih besar daripada perahu yang ia tumpangi. Nah, setelah mendapatkan ikan tersebut, ia berusaha dengan keras bagaimana caranya agar bisa mendapatkan ikan marlin itu dengan utuh. Karena ukurannya yang sangat besar, sehingga Santiago ini membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk dapat memancing ikan marlin tersebut. Nah, tetapi ketika Santiago selesai mendapatkan ikan ini dan dia bertujuan untuk pulang kembali, dia dihadang oleh sekawanan hiu, yang mana sekawanan hiu itu ingin memangsa ikan marlin yang telah ditangkap oleh Santiago. Nah, tentunya Santiago ini berusaha untuk menyelamatkan ikan marlin tangkapannya agar tidak dimangsa oleh hiu-hiu tersebut dan juga menyelamatkan dirinya sendiri dari sekawanan hiu-hiu tersebut. Karena Santiago juga ingin pulang dengan selamat dan juga menyelamatkan ikan marlin yang telah ditangkapnya. Next, falling action. However, sharks can still prey on the captured marlin until only the skeleton remains, until he arrived at the area where he lived and went straight to his house because he was too tired. Nah, pada bagian falling action ini, di mana ketika hiu-hiu tersebut ternyata masih bisa memangsa ikan marlin tangkapan Santiago, meskipun Santiago sudah berusaha keras untuk menyelamatkan ikan dan dirinya, tapi tetap saja karena memang sekawanan hiu itu cukup banyak dan di situ Santiago juga sendirian, jadi ikan marlin tersebut masih bisa dimangsa oleh sekawanan hiu sampai tinggal tulang belulangnya saja atau kerangkanya saja. Kemudian karena Santiago ini sudah merasa lelah, akhirnya ia tetap pergi untuk menuju ke rumahnya dan dia langsung menuju ke rumah karena dia merasa sangat lelah dan ingin istirahat karena memang bayangkan saja 85 hari ia mencari ikan di laut. And the last is resolution. On the other hand, local residents saw the skeleton of Santiago's marlin coach and they recognized Santiago's hard work and thoroughness in fishing. In the end, Manolin, the young man, returned to study with Santiago to look for fish in the sea. Nah, jadi pada akhir cerita, ketika Santiago itu pulang ke rumahnya dan telah memarkirkan perahunya di tepi pantai. Kemudian karena di situ terdapat kerangka dari ikan marlin yang sangat besar, yang jumlahnya tuh raksasa, akhirnya warga-warga sekitar itu notice dan melihat adanya kerangka tersebut di perahu milik Santiago. Dan karena itu pula orang-orang di sekitar
lingkungan Santiago yang dulunya mengejek Santiago dan tidak mempercayai kemampuan Santiago, akhirnya mereka mengakui bahwa Santiago ini memang benar-benar merupakan seorang nelayan yang tangguh dan tak pantang menyerah begitu. Dan Manolin, pemuda yang berguru kepada Santiago, ketika ia mendengar kabar bahwa Santiago itu telah kembali, ia langsung berlari menuju ke rumah Santiago dan melihat Santiago itu sudah tertidur lemas di kamarnya. Kemudian Manolin memangku kepala Santiago dan ia bahagia karena bisa melihat Santiago itu pulang dengan selamat. Jadi bisa dikatakan bahwa novel ini memiliki akhir cerita yang cukup bahagia, meskipun Santiago ini tidak bisa menyelamatkan ikan marlin, tapi dia berhasil mendapatkan pengakuan masyarakat bahwa dia merupakan seorang nelayan yang tangguh dan tak pantang menyerah. And the last one is the poetry that I got from related to the novella entitled The Sea. Di sini saya akan membacakan puisinya yang berjudul The Sea. The Sea. The sea can be angry. The sea can be raw. The sea can be wild. The sea can be tough. The sea can be ripped. The sea can tear. The sea can roar like hungry bear. The sea can be gentle. The sea can be flat. The sea can be as calm as sleeping cat. The sea can glide over the sand, stroking the beach like a giant hand. And that's all my explanation about the novella and the poetry. I hope you enjoy my explanation. Thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.